Oke, video kali ini saya akan review motor yang cukup langka masuk dalam big bike kelasnya, yaitu motor naked dari Yamaha 2 silinder, yaitu Yamaha MT-07. Ground on the beat. Nah, ini adalah Yamaha MT-07. Ini yang versi sebelum yang facelift ya, yang pakai mata alien itu. Ini yang paling baru yang masuk di Indonesia, dan ini kepunyaan dari Bro Bimo. Nanti di follow Instagramnya, namanya Lavon Max. Katanya itu gabungan dari Lau itu Laurentius, terus dari Van itu adalah nama motornya Maven, dan Max adalah dia itu juga pengguna Yamaha X-Max ya. Nah, seperti ini ya penampakan dari Yamaha MT-07. Ini kebetulan registrasi tahun 2021. Oke, kita lihat secara desain ya. Untuk warnanya ini basicnya warna hitam, jadi warna-warna dasar lah untuk kalian yang mau modifikasi, entah itu mau wrapping atau mau repaint atau mau dekal-dekal yang aneh-aneh gitu. Nah, ini warna yang paling cocok karena ini warna dasar ya. Ini sekilas seperti motor Yamaha MT-25, cuman kalau kalian lebih detail lagi pasti bisa membedakan sih. Tapi kalau orang awam mungkin akan berpendapat ini MT-25 karena sama-sama 2 silinder itu sih. Nah, di sini saya ada kesalahpahaman mengenai motor yang saya review ini, Yamaha MT-07. Nah, MT-07 ini adalah motor generasi kedua ya yang saya review ini. Sebenarnya itu yang lebih mirip ke MT-25 itu adalah MT-07 yang generasi pertama, yang ini. Nah, ini benar-benar mirip sih sama MT-25. Nah, di generasi kedua ini juga ada spare part turunan dari kakaknya, yaitu MT-09, yaitu lampu depannya sih. Lampu depannya ini adalah turunan dari kakaknya MT-09, yang sekarang MT-09 itu lampunya sudah diganti seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke video. Oke, kita lihat dari yang depan dulu. Untuk yang depannya seperti ini ya. Nah, ini kalau dari depan, kalau saya lihat itu ada aura-aura Ducati Diavel dari sininya, cuman dengan bentuk strut yang lebih kecil, lebih sempit. Dan untuk headlampnya seperti ini ya. Ini untuk bawaannya ini masih halogen, cuman sama yang punya udah diganti. Lampu utamanya ini udah diganti LED, kemudian DRL nya ini udah diganti juga jadi warna biru tuh, jadi seperti ini. Dan untuk C nya ini awalnya juga halogen, cuman diganti jadi LED. Oke, mumpung kita hidupkan lampunya, kita lihat yang belakang ya. Untuk lampu belakangnya seperti ini. Ini juga mirip-mirip dengan MT-25 dan juga R25. Tapi untuk bentuk mikanya ini lebih mengotak sih. Kalau di MT-25 atau R25 itu kan lebih lancip. Tapi untuk bentuk lampunya sih hampir mirip ya. Coba kita hidupkan lampu remnya. Lampu remnya seperti ini. Dan untuk sein atau hazard, yang belakang ini masih bawaan, jadi pakai halogen. Beda sama yang depan ya, udah diganti LED. Kemudian kita ke kaki-kaki depan. Nah, untuk kaki-kaki depan seperti ini ya. Dari suspensinya ini masih teleskopik biasa. Dan yang unik lagi di sini ada reflektor atau mata kucing ya, kalau orang Indonesia bilang itu. Ini adalah standar Eropa.
yang wajib di setiap motor atau kendaraan itu harus ada ini. Kemudian untuk kaki-kaki atau bannya ini pakai Batlux BT023 dari Bridgestone ya. Ukurannya 120/70 ring 17. Dan untuk velgnya ini modelnya palang Y. Cuman ada berapa palang ya ini ya? 1 2 3 4 5. Ada 5 palang. Dan lebarnya itu 3,5 inch. Jadi velg depannya MT-07 ini sama dengan velg belakangnya Yamaha Versa. Kemudian untuk rem, ini remnya double ya, kanan dan kiri. Tuh bisa kalian lihat. Dan untuk cakramnya ini model bergelombang, jadi lebih bisa melepas panas lebih cepat. Dan di sini ada sensor ABS karena ini tipe ABS. ABS-nya depan belakang sih. Kemudian ini kalipernya, ini kebetulan tidak ada namanya sih. Dan ini 4 piston satu sisinya, jadi kanan dan kiri totalnya ada 8 piston. Tuh kan, selang remnya ini bercabang. Dan ini ada kabel sensor ABS. Oke, kita ke bagian samping. Nah, bagian sampingnya seperti ini ya. Wah, ini sih bener-bener terbuka semua ya. Bagian mesin kelihatan sangat besar. Kemudian di sini ada cover. Ini cover untuk box filter juga sih. Dan untuk menutupi bagian kabel-kabel di sini. Untuk rangkanya seperti ini. Ini ada covernya di sini. Rangkanya turbular ya atau teralis. Dan karena ada cover seperti ini, kesannya itu lebih padat aja sih. Dengan mesinnya seperti ini. Lalu ini untuk air scoop atau serutnya. Nah, untuk spesifikasi mesin saya akan jelaskan melalui narasi berikut ini ya. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin Yamaha MT-07 ini. Kapasitas mesinnya 689 cc 2 silinder inline DOHC 8 klep berpendingin cairan dengan derajat pembakaran 270 derajat atau Yamaha menyebutnya crossplane. Jadi suaranya lebih menggelegar dan ada kemiripan dengan suara khas Harley. Diameter kali langkah 80 x 68,6 mm. Meskipun overbore, tapi Yamaha mengatur karakter mesin motor ini lebih kuat di torsi. Maklumlah, judulnya saja MT atau Master of Torque. Perbandingan kompresinya 11,5 banding 1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 73,7 HP di 9000 rpm dan torsi 68 Nm di 6500 rpm. Oke, kita kembali ke video. Jadi seperti itu. Nah, untuk C-nya ini yang unik ya, ini seperti di keluarga MT yang di atasnya, dimana C-nya ini ada di bagian sayap radiator. Jadi biasanya kan kalau di MT-15 atau MT-25 kan ada di sini kan, cuman ini ada di sini, jadi kelihatan lebih keren. Nah, di sini ada knalpot custom karena ya namanya juga motor besar ya, nggak afdol rasanya kalau nggak pakai knalpot yang custom, karena motor ini terkenal dengan suara mesinnya yang khas crossplane. Nah, ini ada nomornya atau kodenya CP2. Jadi suaranya itu lebih, menurut saya lebih merdu, lebih ngeblar daripada kompetitornya, katakanlah ER6N atau yang baru itu kan Z650. Nah, untuk kaki-kaki belakang, pertama kita lihat dari suspensi. Nah, suspensinya ini modelnya tidur dan ini bisa di setel ya, preload dan juga seperti redaman gitu sih. Jadi ada dua setelan, preload sama setelan yang pakai obeng minus. Nah, seperti itu modelnya tidur. Dan yang unik lagi, penyambungannya dari swing arm ke crankcase. Jadi biasanya kan dari swing arm ke rangka, kalau ini enggak, ini dari swing arm ke crankcase atau bagian mesinnya. Untuk footstepnya seperti ini, yang depan ini dilengkapi karet, jadi lebih bisa meminimalisir getaran mesin ya. Dan ini juga dilengkapi karet untuk tuas rem belakang. Dan untuk footstep belakang, ini tangkainya terpisah ya dengan rangka. Jadi di sini ada baut.
Dan untuk full stepnya sendiri ini model jagung, jadi lebih sporty ya, lebih cocok kayak gini sih daripada pakai full step yang dilengkapi karet untuk yang belakang. Nah untuk swing arm, ini swing armnya model banana, bahannya aluminium. Dan yang saya cukup suka itu di sini bagian cover si ujung dari as roda itu ada semacam model gini, jadi kelihatan lebih premium. Dan untuk rem yang belakang ini dari Nissin, kalipernya 1 piston, tapi pistonnya besar ya, meskipun hanya 1, dan sudah ABS juga. Untuk piringan cakramnya juga sama dengan depan, modelnya bergelombang, jadi lebih oke untuk melepas panas. Ya udah cukup proper sih. Oh ya, mengenai yang kaliper depan, ini sayangnya dudukan kalipernya belum radial ya, masih aksial. Jadi untuk pengereman sih masih cukup, karena kan 8 piston, 4 di kanan 4 di kiri. Cuman mountingnya aja sih yang kurang big bike look, karena masih aksial, tapi it's okay. Kemudian untuk ban ini juga sama, pakai Bridgestone Batlux BT023, ukurannya 180/55 ring 17. Jadi ini speknya lebih lebar daripada kompetitornya atau ER6N yang saya review kemarin. Dan untuk velgnya seperti ini. Untuk ukuran lebarnya ini 5,5 inch, jadi proporsinya emang besar ya, 5,5 inch ini. Dan untuk gear setnya seperti ini. Ini kelihatannya normal ya ukurannya, tapi ini cukup besar sih. Mungkin karena efek ban dan velgnya ini yang besar dan lebar, jadi gearnya itu tidak kelihatan kalau lebar. Kemudian kita lihat tuas persnelingnya. Nah ini yang unik. Kenapa? Karena biasanya itu kan tuas persnelingnya itu kan dari sini dia menyambung ke sini. Cuman ini modelnya ke atas seperti ini, seperti ada quick shifternya gitu. Unik sih, ada di atas ini. Dan ini juga dilengkapi karet, jadi tidak mudah merusak sepatu kita. Untuk full stepnya sendiri atau tangkainya ini cukup sederhana ya, nggak terlalu ada macam-macam bentuk gitu. Cuman ada cover di sini yang ini dari plat baja, ada lubang-lubangnya seperti ini dan warnanya hitam, jadi kelihatan lebih elegan. Nah oke, kita ke bagian spakbor. Spakbornya ini modelnya nggak terlalu keren, tapi juga nggak terlalu buruk juga. Tapi kalau saya bandingkan dengan MT25 ya bagus ini sih. Dan untuk bodi belakang seperti ini ya. Bodi belakangnya ini juga nggak seperti di MT25, dimana kalau MT25 itu kan dia meruncing. Kalau ini terkesan terpotong gini, jadi kesannya itu mengotak itu. Dan yang unik lagi, bagian sini ada semacam lubang atau bolongan. Dan bodinya ini nggak besar, cukup minimalis, dan seperti hanya pemanis saja sih. Karena warnanya hitam jadi nggak terlalu terlihat. Mungkin kalau warnanya tidak hitam seperti ini, mungkin akan kelihatan ya seberapa besar ukurannya. Nah untuk joknya ini split seat, beda dengan MT09 atau MT10 ya, ataupun MT15 juga yang joknya tandem. Ini joknya split seat, tapi jarak antar jok itu tidak sejauh di MT25 ya, jadi ukurannya itu mepet seperti ini. Tuh kan kelihatan dari sini, itu dari bodinya aja kelihatan kalau ini lebih landai, beda dengan MT25 yang bertingkat. Dan untuk kulit joknya ini teksturnya halus, depan dan belakang. Nah kebetulan yang depan ini busanya dipertebal ya sama yang punya, jadi dia itu mengejar kenyamanan, karena postur dia itu tinggi besar gitu ya, jadi harus diimbangi dengan jok yang lebih nyaman. Nah untuk tangki bahan bakar seperti ini. Ini tangki bahan bakarnya ini full dilapisi cover ya, jadi pendapat masing-masing sih. Kalau saya pribadi lebih enak kayak gini. Soalnya kenapa? Pertama, kalau kita mau custom itu bisa dibentuk sesuai selera kita. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terjadi kecelakaan, itu kalau benturan, terutama yang mengenai tangki, itu tidak langsung mengenai tangki aslinya, tapi terkena covernya.
Jadi untuk biaya penggantian itu lebih murah. Dan untuk kapasitasnya ini 16 liter. Jadi untuk di kelasnya ini tidak terlalu besar sih sebenarnya. Tapi dengan tangki 16 liter ini udah cukup besar. Dan untuk bentuk tangkinya ini dia itu tidak seperti di MT10 atau MT9 ya, yang cenderung lebih tinggi dan pendek. Kalau ini cenderung lebih rendah dan memanjang. Tapi jadi punya garis desain sendiri sih, jadi punya karakter sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa modifikasi ya. Tadi dari lampu udah saya sebutkan, jok juga sudah. Sekarang di bagian sini ini ada spion model sirkuit dari Neserbit, dan di sini ada Pro Guard dari Neserbit juga. Untuk yang lainnya sih masih standar. Oke, sekarang saya akan lihat kokpit ya, seperti apa. Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Yang pertama yang saya rasakan itu dari tangkinya ini benar-benar lebar, gemuk gitu. Kelihatan kan dari sini, dari serutnya ini terutama. Dan karena C-nya itu ada di sayap radiator, jadi dari sini tuh kelihatan C-nya di situ. Jadi lebih lebar C-nya sih. Karena memang regulasi kan lampu sein itu harus di luar bodi. Dan untuk stangnya seperti ini. Ini stangnya tidak terlalu tinggi ya, lebih rendah. Tidak seperti R6N yang saya coba kemarin itu kan dia lebih tinggi seperti ini. Kalau ini lebih rendah. Dan untuk hand gripnya ini cukup enak sih, genggamannya itu cukup pas. Untuk di sebelah kanan tombol-tombolnya ini ada engine kill switch dan juga starter yang jadi satu seperti di keluarga MT yang lain ya. Termasuk di Yamaha Saber saya juga ada. Dan di sini ada tombol hazard. Jadi lebih oke daripada Yamaha Saber, dan ini mirip-mirip dengan MT25 ya. MT25 yang baru. Kemudian yang tombol-tombol sebelah kiri di sini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Ini penempatannya juga mirip dengan motor saya. Dan di sini ada slot kosong. Yang ini memang dari Yamaha tidak difungsikan ya, jadi ditutup seperti ini. Ini kalau kita tidak terbiasa dengan tombol klakson yang ada di sini, ini mungkin kita akan bingung. Tapi kalau udah biasa ya fine-fine aja. Kemudian untuk handle kopling ini cukup panjang sih. Dan untuk bawaannya ini cukup jauh untuk tangan saya yang kecil. Tuh. Untuk handle remnya ini ada setelan untuk jarak jangkauan kita ya, mau lebih dekat atau lebih jauh. Jadi disesuaikan dengan jangkauan jari tangan kita sih. Di sini ada tabung minyak rem dari Brembo kayaknya. Ini ada logonya Brembo sih. Nah, untuk speedometernya atau multi informasi display ini bentuknya mirip dengan ini ya, MT15 atau R15 V3 secara bentuk sih. Cuman kan untuk garis-garisnya kan pasti beda. Kita lihat dulu kuncinya. Nah, yang unik itu kuncinya itu ada di depan seperti ini. Jadi kalau kita menghidupkan atau memasukkan kunci itu kita harus ke depan seperti ini. Nah, ini kuncinya tidak ada pengaman magnet ya, tapi ada immobilizer yang umum lah di motor-motor besar lainnya. Nah, tadi sempat bicara sama ini sih, si Bro Bimo. Kalau cara kerja immobilizer itu, kalau misalnya kita memasukkan anak kunci yang bukan kunci asli atau originalnya, itu meskipun bisa dijebol, tapi tetap motor tidak akan bisa menyala karena ada modulnya di daerah sini. Jadi makanya kalau ya amit-amit ya jangan sampai ada yang mencuri. Tapi dengan adanya fitur itu sih bisa menghindari terjadinya pencurian. Dan immobilizer ini dilengkapi juga dengan GPS. Cuman kata Bro Bimo itu bisa saja berfungsi, bisa saja tidak. Itu dari Yamaha-nya seperti itu. Makanya direkomendasikan untuk beli modul GPS lagi. Nah, untuk tutup tangki bahan bakarnya seperti ini ya. Tuh, normal sih, modelnya datar.
Oke, kita lihat apa aja info yang ditampilkan di speedometer Yamaha MT-07 ini. Nah, seperti ini ya. Untuk info digitalnya ini masih positif display ya, dimana latar belakangnya itu masih berwarna cerah dan angkanya berwarna gelap. Untuk infonya di sini ada jam, di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, kemudian di sini ada suhu udara. Di sini ada gear indikator, kalau netral dia ke sini. Dan di sini ada penunjuk kecepatan, dan di bawah sini ada penunjuk putaran mesin. Limitnya di 10.000 rpm. Jadi namanya motor naked ya, apalagi MT, dia lebih ke torsi daripada horsepower. Dan untuk indikatornya, di sini ada lampu indikator sein kiri, kemudian indikator oli kalau sudah naik, indikator suhu, cek engine, ABS. Di sini ada indikator immobilizer, lampu jauh, netral, dan sein kanan. Dan di sini ada 2 tombol untuk merubah info di odometer atau sekarang di suhu udara ya. Coba kita tekan. Oh, di sini suhu mesin ternyata 58 derajat Celcius. Kemudian di sini ada suhu udara, ini 32 derajat Celcius. Odometer ini masih jalan 5600. Kemudian ada trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar kilometer per liter. Ini juga bisa dirubah jadi liter per 100 km sih, tapi menurut saya lebih oke kilometer per liter. Di sini ada average atau rata-ratanya ini 4,3 km per liter. Wow, yakin? Cukup mengagetkan sih. Nah, di info konsumsi bahan bakar rata-rata ini saya cukup bingung ya, karena di infonya itu tertulis 4,3 km per liter. Tapi kalau secara logika sih itu terlalu boros ya untuk mesin yang hanya 2 silinder berkapasitas nggak sampai 700 cc. Tapi kalau saya hitung lebih logika, kita coba arahkan ke liter per 100 km. Jadi hitungannya 4,3 liter per 100 km. Itu kalau dihitung kilometer per liter itu ketemunya 23,3 km per liter. Ya hampir mirip dengan 250 cc 2 silinder ya. Dan juga ER6N yang saya review kemarin juga angkanya nggak jauh beda dengan hitungan logika saya ini. Tapi kemungkinan ini konsumsi bahan bakarnya sekitar 23,3 km per liter. Kemudian balik ke suhu mesin. Dan di sini ada logo Yamaha. Jadi seperti itu. Dan tadi ada suara kipas ya, kipas radiator. Ya mungkin masih dalam tahap pendinginan sih. Oke, untuk video test ride-nya saya akan buatkan videonya di video setelah ini ya. Untuk itu saya akan akhiri sampai di sini dulu. Saya akan lanjut di video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanro038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.